Pengendalian mikroorganisme adalah segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Yang menyebabkan kontaminan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung macam dan sifat bahan. Pengendalian mikroorganisme bertujuan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pengrusakan serta pembusukan bahan oleh mikroba, menghambat pertumbuhan bakteri, dan mencegah kontaminasi bakteri yang tidak dikehendaki kehadirannya dalam suatu media. Cara pengendalian mikroorganisme terbagi menjadi 4. Yang pertama, cleaning dan sanitasi. Yang kedua, disinfeksi. Yang ketiga, sterilisasi. Dan yang keempat, antiseptis. Yang pertama, cleaning dan sanitasi, prinsipnya menciptakan lingkungan yang tidak dapat menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba sekaligus membunuh sebagian besar populasi mikroba. Kemudian yang kedua, disinfeksi, di mana proses pengaplikasian bahan kimia terhadap peralatan, lantai, dinding, atau lainnya untuk membunuh sel vegetatif mikroba. Kemudian yang ketiga, sterilisasi, di mana seringkali dilakukan dengan pengaplikasian udara panas. Kemudian yang keempat, antiseptis, merupakan aplikasi senyawa kimia yang bersifat antiseptis terhadap tubuh untuk melawan infeksi atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menghancurkan atau menghambat aktivitas mikroba. Metode pengendalian mikroorganisme yang umum dilakukan adalah dengan metode fisika dan kimia. Metode yang digunakan mempunyai sifat mikrobisida dan mikrobistatik. Pengendalian mikroba secara kimia. Banyak zat-zat kimia yang dewasa ini digunakan untuk membunuh atau mengurangi jumlah mikroba, terutama yang patogen. Pengendalian secara kimia umumnya lebih efektif digunakan pada sel vegetatif, bakteri, virus, dan fungi, tetapi kurang efektif untuk menghancurkan bakteri dalam bentuk endospora. Maka diperlukan beberapa hal dalam memilih dan menggunakan senyawa kimia untuk tujuan tertentu, yaitu itu terbagi menjadi 6. Pertama itu aktivitas antimikroba, kedua kelarutan, ketiga stabilitas, keempat tidak bersifat toksik bagi manusia maupun hewan, kelima sifat bahan harus serasi, dan terakhir itu keenam tipe mikroorganisme. Pada prinsip cara kerja, agen kimia ini digolongkan menjadi banyak bahan kimia yang bersifat menghambat metabolisme sel atau merusak komponen sel sehingga dapat menghambat atau mematikan mikroba. Bahan kimia yang dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan ini banyak digunakan di rumah sakit dan laboratorium untuk membersihkan peralatan bedah dan ruang penyiapan media. Untuk mengetahui kekuatan suatu bahan kimiawi harus dibandingkan dengan bahan kimiawi standar yang telah diketahui kekuatan, misalnya disinfektan fenol. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia di dalam mengendalikan mikroba ada 4, yaitu yang pertama, konsentrasi agen kimia yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka efektivitasnya semakin meningkat. Yang kedua itu waktu kontak. Semakin lama bahan tersebut kontak dengan bahan yang telah disterilkan, maka hasilnya akan semakin baik. Yang ketiga, adanya bahan organik dan ekstrak. Adanya bahan-bahan organik dapat menurunkan efektivitas agen kimia. Yang keempat itu sifat dan jenis mikroba. Mikroba yang berkapsul dan berspora lebih resisten dibandingkan yang tidak berkapsul dan berspora. Pengendalian mikroba secara fisika. Sebagian besar bakteri patogen memiliki keterbatasan toleransi terhadap berbagai kekuatan lingkungan fisikanya dan memiliki sedikit kemampuan untuk bertahan hidup di luar tubuh inang. Pada prinsipnya, mikroorganisme dapat dikendalikan yaitu dengan cara dibasmi, dihambat pertumbuhannya dalam lingkungannya dengan menggunakan berbagai proses atau sarana fisik. Proses atau sarana yang digunakan bergantung pada banyak faktor dan hanya dapat ditentukan setelah diadakan evaluasi terhadap keadaan khusus tersebut. Adapun beberapa cara pengendalian mikroba secara fisika ada 3, yaitu yang pertama, pengendalian mikroba dengan suhu panas. Yang kedua, pengendalian mikroba dengan radiasi. Bakteri terutama sel vegetatifnya dapat terbunuh dengan paparan sinar ultraviolet dan sinar-sinar ionisasi. Yang ketiga, pengendalian mikroba dengan filtrasi. Kemudian pengendalian mikroba dengan suhu panas. Yang pertama itu dengan tindalisasi. Tindalisasi dapat membunuh sel vegetatif sekaligus spora mikroba tanpa merusak sel-sel yang terkandung dalam makanan atau minuman yang diproses. Suhu pemanasan yang digunakan adalah 65 derajat Celcius selama 30 menit dalam waktu 3 hari berturut-turut. Yang kedua itu yaitu red heating.
Red heating merupakan pembakaran langsung di atas api Bunsen burner atau pembakar spiritus sampai berpijar merah. Biasanya digunakan untuk mensterilkan alat yang sederhana seperti jarum OC. Kemudian yang ketiga yaitu flaming. Flaming merupakan pembakaran langsung alat-alat laboratorium di atas bunsen dengan alkohol atau spiritus tanpa terjadinya pemijaran. Kemudian yang keempat yaitu boiling. Boiling dapat membunuh sel vegetatif bakteri yang patogen maupun non-patogen. Kemudian yang terakhir yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pembunuhan mikroba patogen dengan suhu terkendali berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe patogen yang paling resisten untuk dibasmi. Kemudian, pengendalian mikroba dengan radiasi. Bakteri terutama bentuk sel vegetatifnya dapat terbunuh dengan penyinaran sinar ultraviolet atau UV dan sinar-sinar ionisasi. Yang pertama itu sinar UV. Bakteri yang berada di udara atau yang berada di lapisan permukaan suatu benda yang terpapar sinar UV akan mati. Kemudian sinar ionisasi, yang termasuk dalam sinar ionisasi adalah sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian mikroba dengan filtrasi. Yang pertama itu yaitu dengan filter udara. Filter udara berefisiensi tinggi untuk menyaring udara berisikan partikel, high efficiency particulate air filter atau HEPA, memungkinkan dialirkannya udara bersih ke dalam ruang tertutup dengan sistem aliran udara laminar atau laminar airflow. Kemudian yang kedua yaitu filter bakteriologis. Biasanya digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan seperti mist, larutan gula, serum, antibiotik, antitoksin, dan lain sebagainya.